Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Iqbal. Lanjutkan video kita sebelumnya tentang Object Oriented Programming. Di sini kita membahas tentang inheritance atau pewarisan. Nah, di video kali ini kita akan membahas konsep pewarisan juga, tetapi ditambah dengan konsep interface yang dimana nantinya akan diimplement oleh kelas-kelas yang berhubungan dengan interface. Oke, sebelum kita melakukan coding, saya akan perlihatkan dulu kelas diagram yang akan kita implementasikan. Di sini saya sudah punya kelas diagram. Di sini kita memiliki beberapa kelas. Ada beberapa kelas di sini, yaitu kelas bentuk, kelas lingkaran, kemudian kelas segi empat, kemudian kelas kotak, dan kelas uji bentuk untuk menjalankan objek yang nanti kita instansiasi. Nah, kalau kalian lihat di sini ada interface. Ini mirip dengan kelas, hanya bedanya interface ini tidak ada implementasi, hanya pendeklarasian metode-metode di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di sini, lingkaran akan extend. Di sini ada is akan extend ke kelas bentuk. Jadi lingkaran mewarisi kelas bentuk. Nah, kemudian selanjutnya ada kelas segi empat juga extend ke kelas bentuk. Nah, tetapi di sini kelas segi empat akan mengimplementasikan metode-metode apa saja yang ada di kelas di interface operasi. Begitu juga dengan kelas lingkaran akan mengimplementasikan metode-metode yang ada di interface operasi. Nah, kemudian selanjutnya ada kelas kotak yang instance atau mewarisi dari kelas segi empat. Nah, nantinya kita akan buat dulu interface operasi dan kelas bentuk. Oke, kita mulai saja. Kita akan simpan dulu kelas diagramnya, kemudian silahkan buka kode editor kalian. Di sini saya pakai IntelliJ IDEA. Nah, nanti saya akan membuat folder di dalam project, maksudnya di dalam folder Java OOP ini, ya. Jadi silahkan kalian juga membuat folder untuk menyimpan project kalian nanti. Oke, kita akan mulai membuat project. Saya klik new project. Kemudian di sini saya sudah berada di Java OOP, yaitu yang folder ini. Nah, di dalam sini saya akan membuat project namanya inherit, seperti ini, atau pewarisan and interface, karena kita membahas juga tentang interface. Oke, language-nya tetap Java, build sistemnya tetap IntelliJ IDEA, kemudian kita create. Oke. Nah, ini akan saya ganti dengan uji
bentuk ya, saya akan uji bentuk. Nah, di sini saya tidak akan bikin package karena nanti dia satu tempat semua. Oke, saya akan rubah dulu kelas mainnya. Kalian boleh klik kanan, kemudian refactor, kemudian rename. Kita beri nama dengan uji bentuk seperti ini. Oke, kemudian kita refactor. Oke, kita akan hapus dulu. Ini keterangan-keterangan ini kita hapus semua. Nah, di sini tidak ada package ya. Makanya tidak ada otomatis package karena kita berada di source utama. Nah, kemudian keterangan ini juga kita hapus. Yang lainnya juga kita hapus. Kita sisakan system out print line. Oke, kita kasih print line di sini. Kemudian tulisannya hello and welcome. Oke, kita save dulu. Kemudian kita langsung jalankan. Ada error, berhasil hello dan welcome. Oke, sekarang kita akan buat dulu interface ya. Kita buat interface. Seperti apa interface itu kita akan buat. Kalian boleh klik kanan di src atau source, new java class. Kemudian di sini kalian pilih interface, beri nama, awalannya huruf besar dulu, operasi. Tekan enter. Nah, di sini sudah jadi interface operasi. Nah, di dalam interface operasi ini kita akan bikin metode ya. Metode yang accessibility-nya itu adalah public. Kemudian void karena tidak mengembalikan nilai, kemudian keliling. Oke. Nah, di sini kita tidak buka kurung dan tutup kurung. Karena dia interface, maka dia hanya mendeklarasikan metode-metode. Nah, nanti siapa kelas-kelas apa saja yang mengimplementasikan kelas operasi wajib untuk melakukan atau mengimplementasikan metode-metode yang ada di interface operasi. Nah, selanjutnya kita akan buat public, kemudian static. Jadi ini adalah metode static yang akan mengembalikan nilai double yang namanya adalah get luas. Nah, kemudian karena dia static, dia akan wajib melakukan implementasi karena dia static ya. Jadi nanti kita tinggal panggil metode get luasnya. Jadi tidak perlu dilakukan implementasi di kelas yang mengimplement interface operasi. Itu pengecualian untuk metode static yang ada di dalam interface. Nah, sebelum kita tulis di dalam get luas, kita deklarasikan dulu parameternya. Kita tulis dulu, dia akan dapat menerima tipe double, kemudian nama variabelnya panjang, kemudian parameter kedua juga menerima nilai double, variabelnya namanya adalah lebar. Nah, kemudian kita langsung return nilai dari parameter panjang kali lebar. Oke. Interface operasi sudah kita buat. Selanjutnya kita buat kelas bentuk. Kita klik kanan lagi,
new Java class, kemudian kita tulis bentuk yang kita pilih adalah kelas karena kita akan membuat kelas. Kita enter. Nah, di sini kita akan buat accessibility-nya protected, kemudian variabel yang tipenya string, nama variabelnya adalah nama. Kemudian kita akan buat metode, kemudian dia void, jadi tidak mengembalikan nilai, info bentuk. Nah, karena dia kelas, maka setiap metode wajib melakukan implementasi ya. Oke. Di dalamnya di sini kita akan tampilkan tulisan bentuk titik 2, kemudian tambah this nama seperti ini. Oke, kemudian kita kasih garis south, kemudian kasih garis memanjang. Nah, selanjutnya selesai sampai di sini untuk info bentuk. Nah, selanjutnya kita akan buat kelas lingkaran yang nanti kelas lingkaran itu akan mengimplementasikan interface operasi dan akan extend atau mewarisi kelas bentuk. Oke, kita buat dulu. Kita klik kanan, new Java class lingkaran. Kelas lingkaran akan extend ke kelas bentuk dan juga akan mengimplementasikan metode-metode yang ada di interface operasi. Oke, sudah. Di kelas lingkaran ini kita akan membuat variabel tipenya private, kemudian accessibility-nya maksudnya private, tipenya double, kemudian nama variabelnya adalah radius. Nah, kemudian kita buat metode set radius, kemudian get radius. Nah, di sini saya akan tambahkan this ya. Nah, variabel radius akan saya bagi dua. Di sini sehingga mendapatkan jari-jari dari lingkaran ini. Oke, kemudian karena dia mengimplementasikan kelas interface operasi, maka wajib mengimplementasikan metode dari interface operasi, yaitu metode keliling ini. Nah, di sini kita buat juga yang sama, public void keliling. Oke. Kemudian kita wajib melakukan implementasi. Di sini saya akan tulis mengambil metode dari info bentuk ya. Saya akan ambil super info bentuk. Oke, kita bisa mengambil dari kelas bentuk karena dia sudah extend ya. Nah, selanjutnya karena dia keliling, kita tambahkan tulisan misalnya jari-jari. Oke. Kemudian kita tampilkan nilai jari-jarinya. Kita ambil dari metode get.
Kemudian setelah jari-jari kita akan juga menampilkan luas lingkaran. Kita tulis luas, kemudian kita tambah dengan nama dari bentuknya ya. Nah, properti atau variabel namanya ada di kelas bentuk, maka saya tulisnya begini, super nama, kemudian kita tambah lagi string, kemudian kita kasih titik 2, kita tambah lagi. Nah, rumusnya itu adalah 3,14 dikali get radius dikali get radius gitu. Oke. Karena setengah dari radius adalah jari-jari, maka get radius ini adalah sebenarnya adalah jari-jari. Oke, kemudian kita tambahkan juga enter. Kita tambahkan string tetapi enter. Oke. Nah, sekarang kita akan uji dulu lingkaran ya. Kita akan melakukan instansiasi ke kelas lingkaran untuk menguji tampilan dan hasil dari objek lingkaran. Oke, kita akan ke uji bentuk. Ini saya hapus. Saya akan lakukan instansiasi di sini. Saya akan buat variabel yang namanya lingkaran yang dari objek lingkaran. Nah, kemudian lingkaran, objek lingkaran kita beri nama. Kita beri nama misalnya lingkaran ya. Misalnya huruf besar. Kemudian kita beri radius ya. Kita kasih radius lingkaran set radius, misalnya radiusnya 10, berarti jari-jarinya 5 karena dibagi 2, 10 bagi 2. Oke. Nah, kemudian setelah diberi nilai radiusnya, kita tampilkan. Oke, lingkaran kita tulis keliling. Karena menampilkan nilai ada di metode keliling milik lingkaran. Oke, kita save dulu. Kemudian kita jalankan. Oke, ini sudah bentuknya lingkaran. Oke, dari sini. Dari info bentuk, bentuk dis nama. Nah, kenapa bisa lingkaran? Karena di sini kita beri atau set namanya menjadi tulisan lingkaran. Nah, kemudian di sini kenapa jari-jarinya bisa jadi 5? Karena kita mengambil nilai dari get radius yang mengambil nilai dari radius yaitu 10, kita bagi 2 hasilnya 5. Maka get radius mengembalikan nilai 5. Tulisannya di sini jari-jari 5 dan luas lingkaran adalah 78,5. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat kelas segi 4. Oke. Kelas segi 4, sini saya akan new Java class. Di sini saya tulis segi 4. Kelas segi 4 ini akan extend ke kelas bentuk dan akan mengimplementasikan interface operasi. Nah, ada apa saja di kelas segi 4? Kita buat dulu propertinya. Accessibility-nya adalah
protected. Kemudian tipe variabelnya double, nama variabel adalah panjang, kemudian juga masih protected, double, kemudian lebar. Nah, kita akan set dan get atribut lebar dan panjang ini. Kita akan lakukan atau membuat metode set panjang, kemudian get panjang. Oke, di sini saya tambahkan this, merujuk di kelas ini, this panjang, kemudian set lebar, kemudian get lebar. Nah, lebarnya juga saya tambahkan this. Oke, nah setelah itu kita akan buat metode namanya keliling. Public, dia void, tidak mengembalikan nilai. Kemudian namanya keliling. Nah, selanjutnya void keliling atau metode keliling ini akan memanggil metode yang ada di bentuk, yaitu info bentuk. Kemudian juga kita akan menampilkan tulisan panjang berapa, lebar berapa, dan luasnya berapa. Oke, kita akan tulis south. Kita tulis panjang spasi titik 2, kemudian kita ambil nilai panjang dengan cara get panjang. Kemudian juga kita tampilkan nilai lebar, tulisannya adalah lebar yaitu get lebar. Kemudian tampilkan luas south. Nah, kita tulis luas, kita ambil nama bentuknya, sorry plusnya harusnya di luar, kita ambil nama bentuknya, kita tulis super nama, kemudian kita tambah dengan string biasa titik 2, kemudian kita tambah dengan metode statik yang ada di operasi. Kita akan panggil yang ini namanya adalah get luas. Nah, metode statik cara memanggilnya dimulai dengan nama interface-nya ya, operasi kemudian get luas. Oke, kemudian kita akan isi nilai dari parameter panjang dan lebar. Oke, kita kembali ke sini segi 4. Kita akan panggil interface operasi. Kemudian kita ambil get panjang ya. Get luas. Yang nilainya kita akan kirim nilai dari get panjang dan kita akan kirim nilai dari get luas. Get lebar. Oke, kita save, kemudian kita kasih enter juga, kita plus, tambahkan string biasa untuk enter. Oke, kita akan uji dulu untuk keliling ini ya, untuk keliling dari segi 4, kelas segi 4. Nah, kita kembali ke uji bentuk. Kita akan buat dari kelas segi 4, saya akan buat variabel namanya segi 4. Kemudian objeknya berasal dari kelas segi 4. Kemudian kita set namanya dulu, segi 4. Kita akan set namanya yaitu segi 4, tapi pakai spasi, segi 4.
Kemudian kita tulis lagi, kita kasih nilai untuk panjang, set panjang. Misalnya panjangnya 10. Kemudian juga lebarnya kita akan set lebar. Oke, kita tulis 5. Lebarnya 5, kemudian kita tampilkan seluruh informasinya dengan memanggil metode keliling dari kelas segi 4. Oke, kita perbaiki dulu di kelas segi 4. Di sini kita tampilkan this. Karena metode ini berada di kelas segi 4, kita tulis this agar mudah diketahui ya. Sini juga this titik cat lebar. Artinya kalau super berarti kelas induknya. Oke. Nah, ini juga akan saya tambahkan this. Berarti memanggil metode yang ada di kelas ini. Ini juga this. Oke, sudah. Kembali ke kelas uji bentuk. Kita coba. Kita run. Klik. Run. Oke, kita lihat dari atas. Lingkaran untuk objek lingkaran. Kemudian segi 4 untuk objek segi 4. Oke, ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kelas terakhir kita akan buat kelas kotak. Itu sebenarnya lebih tepatnya tuh kelas kubus ya. Oke, kelas kubus. Oke, kita akan buat, klik kanan new Java class. Oke, Java class. Kemudian kita tulis di sini kotak ya. Oke, kotak. Nah, kotak ini extend ke segi 4. Jadi dapat menggunakan properti dan metode dari segi 4. Nah, sekarang di kotak ini ada apa saja? Di kotak ini kita akan buat properti ya. Dia private, accessibility private, kemudian double, tipe datanya, nama variabelnya adalah tinggi ya. Oke, cukup satu. Kemudian kita akan buat metode set dan getnya. Set tinggi, kemudian get tinggi. Ini saya tambahkan this, artinya properti ini berada di kelas ini juga. Oke, sudah. Nah, sekarang saya akan buat metode ya. Di sini saya akan buat metode public. Di sini saya akan override metode dari kelas bentuk. Saya akan override, namanya void juga. Di sini info bentuk. Oke. Info bentuk, di dalamnya akan memanggil kelas keliling ya. Kelas keliling yang ada di kelas segi 4. Nah, kenapa kita memanggil kelas keliling? Supaya kita tidak menulis ulang isi yang ada di dalam info bentuk metode milik kelas bentuk. Kemudian nanti akan menampilkan panjang lebar dan nanti kita tinggal menambahkan tinggi ya, tinggal menambahkan tinggi dan luas kotak nanti. Oke. Kita akan ke kotak dulu, saya akan pindahkan ke ujung. Nah, info bentuk akan memanggil metode dari induknya yaitu keliling. Nah, setelah itu di sini saya akan tampilkan tingginya ya. Karena di keliling belum ada tinggi ya. Kita tambahkan tinggi. Nah, selanjutnya tinggi itu kita ambil dari get tinggi ya. Kita tambahkan this.
karena metode ini berada di kelas ini juga. Oke, selanjutnya kita tambahkan luas ya, luas aja, luas, kemudian kita plus, plusnya di luar, kita plus, kemudian kita ambil super, ini artinya atribut yang ada di kelas induknya. Oke, atribut nama, kemudian plus lagi, kita tambah titik 2 atau string biasa, dan kita plus lagi. Get luas ini nanti caranya seperti ini, kan nanti panjang kali lebar kali tinggi. Maka kita akan ambil kelas statik, metode statik yang ada di dalam interface operasi. Jadi caranya saya akan tulis operasi ya, get luas, oke, get luas, kemudian di sini kita akan kirim nilai yang berasal dari super get panjang, kemudian parameter kedua akan saya kirimkan nilai lebar dari get lebar. Oke. Nah, di sini akan melakukan operasi panjang ke lebar. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan dengan mengalihkan, kita lakukan perkalian lagi dengan tinggi ya. Berarti kita tinggal tulis this get tinggi. Oke. Jadi di sini sebenarnya sama saja dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Nah, di kelas uji bentuk sudah, kita kembali ke kelas segi 4. Nah, kita tentu tidak mau ketika kita melakukan operasi panjang kali lebar kali tinggi, tentu kita tidak mau menampilkan hasil dari luas panjang kali lebar saja. Nah, maka di sini kita buat if ya. Kita buat kondisi, kita akan menampilkan tulisan luas segi 4 itu hanya pada saat bentuknya adalah segi 4. Oke. Tetapi ketika bentuknya kotak, maka dia tidak akan ditampilkan. Jadi saya akan tulis di sini super nama, oke, kemudian sama dengan tulisan segi 4, oke, segi 4, maka tampilkan, buka kurung, di sini tutup kurung. Jadi ini akan ditampilkan manakala nilai dari properti namanya adalah segi 4. Jika tidak, maka tidak akan ditampilkan. Yang ditampilkan adalah tinggi, kemudian lanjut dengan luas. Oke, ini saya akan beri enter di sini. Saya spasi plus tambahkan string biasa, kemudian n. Seperti ini. Oke, kita coba dulu. Kita akan bikin objek dari kelas kotak. Kita tulis kotak. Kotak, kemudian di sini juga kotak. Nah, kemudian kita buat objek dari kelas kotak. Selanjutnya nama bentuknya kita kasih ya kotak ya, kotak gitu, kotak. Nah, kalau bingung kotak itu apa, kalian bisa lihat benda-benda yang kotak di rumah Anda, seperti
ya, seperti kubus. Oke, kemudian kotak lagi kita akan set panjang. Oke, set panjang kita beri nilai 10. Kemudian kotak set lebar kita beri nilai 5. Kemudian kotak lagi set tinggi kita beri nilai 5 juga. Setelah semuanya kita isi, nama bentuk, nilai panjang, nilai lebar, nilai tinggi, berikutnya kita akan menampilkan isi dari metode info bentuk. Oke, jadi kita tinggal panggil kotak, kemudian info bentuk. Oke, kita coba dulu. Kita coba, kita save, kemudian kita jalankan. Oke, kita coba lihat ke atas. Tampilan ini berasal dari objek lingkaran, ya, yang ini. Sedangkan tampilan yang ini berasal dari objek segi 4. Oke. Nah, sedangkan yang di bawah itu berasal dari objek kotak yang ini. Oke. Berasal dari sini. Oke. Nah, sehingga proyek kita sudah selesai. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan konsep inheritance dan interface, ya. Jadi intinya kalau inheritance atau pewarisan, mereka mewarisi semua, ya, selama tidak accessibility-nya itu private, dia dapat mewarisi semua metode dan atribut yang ada di kelas induknya. Itu untuk pewarisan atau extend. Sedangkan untuk interface itu bagi kelas yang mengimplementasikan interface wajib untuk melakukan implementasi dari setiap pendeklarasian metode yang ada di interface tersebut. Jadi bedanya seperti itu. Kalau di kelas induk sudah terimplementasi, tetapi di interface operasi belum. Harus diimplementasikan oleh kelas yang mengimplement dari interface operasi. Oke, saya rasa itu dari saya tentang interface dan inheritance atau pewarisan. Semoga kalian paham dengan penjelasannya. Jika kalian belum paham, silahkan tonton ulang lagi videonya. Kalau belum paham juga, silahkan berkomentar di kolom komentar agar masalah yang kalian hadapi dapat kita selesaikan bersama. Oke, sekian dulu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.